Pemerintahan Jokowi JK berencana membangun proyek infrastruktur berupa tol laut. Proyek itu berupa transportasi kapal laut yang tak berhenti berputar dari ujung barat Indonesia hingga ke ujung timur. Untuk mewujudkan hal itu ada sejumlah aspek yang berkaitan dengan konektivitas laut yang membutuhkan pembenahan, khususnya pembenahan infrastruktur dan revitalisasi pelabuhan. Untuk membahas mengenai tol laut ini, kita akan berbincang dengan mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Pak Hermanto, ini kalau kita bicara soal rencana pembangunan tol laut ini, apa yang pertama kali terpikirkan oleh Pak Hermanto? Ya, yang pertama bahwa persada Nusantara ini kan luasnya yang kita sibuk sekali di darat itu 2 juta kilometer persegi. 2 juta kilometer? Daratannya, ya. Tapi lautnya sebetulnya lebih besar, termasuk zona ekonomi eksklusif, itu sekitar 6 juta kilometer persegi. Okay. Nah, yang 6 juta kilometer persegi ini tentunya potensinya begitu tinggi, tapi kita bisa mengatakan bahwa kita belum sepenuhnya realisasi berbagai potensi yang ada tadi. Ya, artinya kalau kita SD itu dibilang bahwa Indonesia ini terdiri dari 17 provinsi yang dipisahkan oleh laut. Harusnya ini bukan dipisahkan oleh laut, tapi dihubungkan oleh laut sebetulnya. Sebetulnya laut ini kan bagian daripada daratan juga, tapi karena rendah dan ketutup air laut itu seluas tadi bisa kita sebut 3/4-nya tadi. 3/4 ya. Tapi di dalamnya berbagai sumber daya ada. Dan tentunya kita dengan panjang pantainya saja 81.000 kilometer tadi kan juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk kita kembangkan. Gitu. Itu dari sumber lautnya gitu. Tapi kalau dari segi konektivitas, apakah ini juga sebetulnya masih banyak yang harus dengan potensi tadi tentunya bagaimana kita yang pertama ya untuk transportasi tentunya ya. Tadi disebut mengenai tol laut ya, artinya bagaimana keteraturan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan untuk merealisasi potensi tadi. Dari sisi ekonomi misalnya bagaimana hubungan antara Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan sampai ke Papua. Nah, ini yang tentunya dari aspek penataan ruang kita melihat bahwa mana yang memang harus dibangun, potensi tadi direalisasi, mana yang mungkin dibangun dengan syarat, dan mana yang nggak boleh dibangun dari keseluruhan tadi. Jadi kita bagi habis tadi. Nah, ini di dalam penataan ruang dituangkan dalam apa yang kita sebut struktur ruang. Artinya bagaimana sebetulnya infrastruktur fisik, ya, termasuk lingkungan terbangun yang akan kita kembangkan 20 tahun mendatang. Dan di situ ada aktivitas apa saja yang akan kita kembangkan. Nah, ini di dalam rencana tata ruang wilayah nasional tentunya perlu kita realisasikan untuk paling nggak setiap 5 tahun apa yang harus kita lakukan supaya betul-betul potensi tadi bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau kita bicara soal menghubungkan daerah-daerah dari ujung barat ke ujung timur nih, atau sebaliknya gitu Pak Hermanto. Ini kan kalau kita bicara soal pembangunan angkutan gitu. Biasanya itu kita harus melihat, kalau Sumatera mungkin banyak sekali gitu potensinya. Dari Belawan kita bisa bawa ke Jakarta atau terus ke Semarang, ke Surabaya segala macam. Tapi kalau di timur ini kan nampaknya masih agak kurang ya. Artinya dari segi industri segala macam juga tidak banyak yang menggunakan itu. Betul, justru ini yang sebetulnya kita perlu membangun potensi tadi. Kami melihat potensi yang harus dibangun dulu atau jadi ada dua hal di sini ya. Untuk di Jawa misalnya ya, ini kan sudah berkembang. Berarti kita menjawab demand ya, permintaan yang tinggi tadi bagaimana kita sediakan dengan infrastruktur yang infrastrukturnya jadi perlu dipercepat supaya tidak ketinggalan. Tapi yang potensinya ada seperti di Papua, mestinya kita sudah membangun infrastruktur di sana supaya potensi tadi terrealisasi. Jadi adanya infrastruktur itu maju untuk aktivitas tadi terrealisasi. Nah, ini yang tentunya satu dari aspek konektivitas ya. Ada konektivitas di dalam pulau, ada konektivitas antar pulau tadi. Antar pulau tentunya kita mengharapkan bahwa bagaimana pelabuhan tadi kita bangun sebagai outlet yang memberikan keteraturan untuk
bagaimana barang dan jasa ya dalam arti perjalanan tadi bisa melayani seluruh wilayah. Nah ini kan kalau kita, kalau kita bicara soal distribusi barang dan jasa tadi, Pak Hermanto, ada semacam pemikiran kalau kita ke Papua, taruhlah mungkin dari Jakarta ini banyak yang dikirim ke sana, karena pasti ada juga yang dikirim ke sana gitu. Tapi dari sana untuk kembali ke sini nggak ada barang yang dibawa. Nah ini kan bikin jadi biaya menjadi sangat mahal sebetulnya. Ya ini yang kita sebut tadi bahwa sebetulnya keteraturan tadi diperlukan untuk membuat supaya potensi tadi terrealisasi. Jadi memang ada daerah-daerah, kalau kita bagi menjadi 3 ya, mungkin daerah yang sudah berkembang kita mendorong supaya swasta aktif untuk ikut membangun, karena itu memang kalau swasta ikut secara finansial juga layak gitu. Tapi di daerah yang memang dari pinggir, yang tertinggal ini memang harus betul-betul pemerintah mendorong membangun infrastrukturnya supaya potensi yang belum berkembang itu terrealisasi. Nah intinya begini, dari 8 juta kilometer persegi tadi perlu konektivitas baik yang di laut maupun di darat untuk menghubungkan pusat-pusat potensi tadi. Jadi tadi misalnya 81.000 kilometer yang ada. Jakarta kita ambil contoh ya. Nah, tentunya bagaimana pesisir utara Jakarta tadi didukung oleh konektivitas di dalam Jakartanya sendiri. Mungkin Jakarta jauh lebih maju dibandingkan dengan Papua ya. Ekstrimnya di sini swasta mesti ikut membangun gitu di situ ya, karena layak juga kalau dia masuk itu secara finansial. Satu dalam konteks bahwa pesisir tadi kita bangun, seperti di Sumatera kita membangun sekarang ini jalan ekspres itu rata-rata juga di koridor timurnya Sumatera. Jadi sekaligus bahwa coastal tadi dikembangkan sepanjang timur Sumatera. Pantura ya, pantai utara Jawa itu sebetulnya juga merefleksikan bahwa kita membangun pantai. Nah, di dalam pengembangan potensi di pantai-pantai tadi, bagaimana kita ada akses dari pusat-pusat produksi yang ada di dalam pulau tadi masuk ke dalam pantai tadi, kota pantai atau pusat pertumbuhan pantai untuk didistribusikan dengan tol laut tadi, karena didistribusi menuju ke Papua. Nah, di Papua sendiri kan juga waktu misalnya di Sorong ya ada pelabuhan besar yang sedang kita bangun di sana. Di sana sedang dibangun ya? Sedang dibangun di Sorong ya. Dari Sorong tentunya bagaimana sebagai outlet Sorong tadi di Papuanya sendiri, di sini dalam konteks yang Papua Barat bisa dibawa menuju Manowari, menuju Bintuni. Artinya jadi semacam loop seperti itu ya. Dari Sorong itu nanti akan ada kapal-kapal yang lebih kecil ke daerah-daerah Bintuni. Tentunya potensi di pantai sepanjang pantainya di Papua ya, maupun akses menuju pantai-pantai itu sebetulnya adalah potensi maritim yang perlu kita pacu karena kita belum sebenarnya dan konektivitas menjadi sangat penting untuk dan itu. Dan konektivitas menjadi sangat penting. Misalnya begini, kita di Sumatera sekarang membangun Seimangke. Kita sepakat Seimangke ini hilirisasi untuk mengolah produksi sawit yang ada di sana. Dengan turunan-turunannya dia diberikan akses masuk menuju ke arah Kuala Tanjung sebagai satu pelabuhan untuk outlet di dalam poros maritim tadi antar pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan hierarkinya tadi. Nah, dalam konteks ini semua dukungan diberikan. Satu tentunya poros jalan tadi. Tadi kami sampaikan bahwa di pantai timur Sumatera kita rencanakan 2.000 km jalan ekspres, bagian dari modernisasi connectivity di dalam pulau tadi. Tapi juga jalan akses yang menuju ke arah pelabuhannya tadi dari pusat-pusat produksinya. Nah ini kalau potensi tadi kita kembangkan sesuai dengan kita realisasikan sesuai dengan potensinya, tentunya kita bisa jauh meningkatkan logistik cost. Akan jadi lebih murah ya, Pak Herman? Sekarang ini masih 25% dari PDB. Gitu. Kita lihat misalnya di Malaysia lebih bisa 15%, di Jepang, di Amerika sudah 10% gitu ya dari PDB. Artinya memang perlu fokus. Fokus pertama bahwa
memang pantai dan potensi-potensi maritim tadi harus didukung. Satu tadi dalam konteks infrastruktur, konektivitas jaringan jalan misalnya ya, jembatan dan lain-lain, kereta api sebetulnya. Yang kedua dalam konteks air juga begitu. Kalau di pantai tertentu tadi, misalnya Kuala Tanjung, dikembangkan satu kawasan, tentunya di juga satu wilayah sungai tadi, ya, wilayah sungai, satu daerah aliran sungai, harus kita manajemen ini betul. Baik, Pak Hermanto, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak Hermanto. Ya, kita lanjutkan dialog kita mengenai rencana tol laut pemerintahan Jokowi ini, Pak Hermanto. Ini kalau kita bicara soal, Anda melihat ini sesuatu yang memang seharusnya ya, Pak ya? Dari aspek ruang tadi, bahwa kita 6 juta kilometer persegi ada di perairan, rasanya kontribusi perairan belum seperti luasan yang ada tadi. Artinya memang ini memang yang sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ini seharusnya dilakukan. Kita bisa melihat bahwa dulu zamannya VOC masuk ke sini itu kan Mediterania ya yang paling maju itu laut itu, perdagangannya bukan main besar ya itu dengan laut. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua kita lihat bergeser ke Atlantik ya, dengan Amerika, Eropa yang begitu tinggi kontribusi ke ekonomi dunia ya. Kemudian sekarang ini kita melihat justru Pasifik yang sangat dominan ya, di Rim of Pacific lah gitu di sepanjang itu. Dan Indonesia tentunya perlu mengambil manfaat dari peluang yang ada tadi. Meskipun kita berada agak di bawah Pasifik. Agak di bawah, tapi kan kita di Pasifik yang kita bisa memasuk di dalam Pasifik Rim tadi lah gitu. Nah ini tentunya peluang yang betul-betul harus diarahkan untuk kita mengambil surplus global yang memang ada untuk masuk di Indonesia kalau kita kompetitif. Kalau menurut Bapak ini adalah sesuatu yang memang seharusnya, tapi apa kira-kira yang menjadi kendala, Pak Herman? Nah ini justru di dalam konteks ini, tadi kan dalam konteks saya ini kebetulan di Asia Pasifik sebagai presidennya untuk Eropa ya, itu mengenai permukiman dan penataan ruang dan juga mengenai teknik jalan lah gitu ya. Intinya kita melihat bahwa membangun poros maritim itu artinya kita mengembangkan berbagai potensi yang ada tadi ya. Misalnya di dalam pantainya ya. Bagaimana di pulau-pulau kita, pulau besar terutama yang sekarang ini 5 pulau besar kita ini sangat dominan PDB itu kontribusinya dari situ, produk domestik bruto kita, ya, ekonomi kita. Dan kalau itu kita arahkan bahwa yang di pantai tadi untuk misalnya untuk perikanan, dukungan kepada perikanan budidaya gitu ya di situ. Setiap daerah yang kita karena potensinya tinggi tentunya didukung oleh infrastruktur tadi, infrastruktur yang di sepanjang pantai terutama, dan itu kita lakukan misalnya di Pantura, lintas timur Sumatera, Pan Borneo Highway itu ya, itu sebenarnya menyusul Kalimantan tapi di sepanjang pinggiran pantainya. Ini kalau bicara gitu. Seperti itu kayak ini, kalau nggak salah dulu juga ada istilah pendulum Nusantara itu ya. Ya itunya. Bolak-balik seperti itu. Iya, tapi intinya kalau kita di dalam pulau-pulau besar kita bikin jalan yang sepanjang pantainya, nah, pantai tadi akan potensinya akan tumbuh gitu. Nah, di samping itu yang di dalam pulau sendiri kita berikan radial akses ke titik-titik tadi. Tapi juga bukan hanya jalannya saja atau infrastruktur transportasi saja, kereta api dan lain, tapi juga sumber daya misalnya air untuk ikan budidayanya yang di pantai tadi, ditambak dan lain. Artinya di dalam wilayah sungai tadi, bagaimana kita jaga dengan kita punya ini pola wilayah sungai untuk mengatur hulu dan hilirnya. Seperti di Jakarta saja. Jakarta musim hujan masih
kebanyakan airnya di utara kita. Kita bagaimana supaya nggak kebanyakan tadi, misalnya kita merencanakan Waduk Ciawi, kita waduk sana. Kita memikirkan untuk bagaimana kita misalnya memakai aquifer ya, kita simpan ke bawah gitu. Jadi sebagai cadangan gitu ya, Pak? Sebagai cadangan. Ya, Pak Hermanto, nah ini kita balik lagi ke soal tol laut, Pak. Kalau kita bicara tadi soal infrastruktur, konon katanya pelabuhan-pelabuhan kita ini juga masih belum cukup layak karena kapalnya nanti harus yang besar-besar seperti itu. Nah ini gimana Pak Hermanto? Nah ini saya mengambil contoh ya. Waktu saya Dirjen Bina Marga itu, kita membangun jembatan Suramadu ya, supaya ini memfasilitasi, kita rencanakan waktu itu membangun pelabuhan Tanjung Bumi di utaranya Bangkalan ya. Yang sekarang ini semua kapal-kapal besar yang di Jawa Timur itu nggak bisa mengangkut penuh karena memang draftnya agak pendek yang diranakan. Nah kalau kita bikin dalam itu bisa penuh, artinya efisien kan dia bawanya. Dan kita bangun jembatan tadi untuk memfasilitasi supaya kawasan di pelabuhan Tanjung Bumi di utara Bangkalan tadi bisa bagian daripada network intermodanya poros maritim tadi gitu. Nah ini yang PR kita ke depan, karena jembatannya sudah jadi tapi ini belum berfungsi, dan kawasan pusat produksi untuk membangun Bangkalan Utara tadi menjadi satu pusat pertumbuhan yang bisa menarik investasi global tadi. Surplus global ini harus kita tarik ke sini. Kalau itu kompetitif, ya surplus global tadi makan masuk ke kawasan kita. Nah, kita rencanakan di tadi Tanjung Bumi, kemudian tadi di Semanggi, di Dumai, di Bitung misalnya, kita buat akses jalan Manado Bitung ya. Tapi di Bitungnya sendiri sebenarnya kita juga membangun jalan. Pak Hermanto, kalau kita bicara soal tol laut ini kira-kira daerah mana aja sih sebetulnya sudah siap untuk dibangun pelabuhan-pelabuhan utama gitu? Karena itu kan nggak mungkin di semua kota kan, artinya hanya beberapa kota tertentu saja yang dianggap layak saat ini. Intinya tentunya Tanjung Priok tadi ya, Tanjung Priok sekarang sudah efektif. Kemudian kita dari situ Surabaya tadi kita rencanakan Tanjung Perak, tapi sebetulnya mestinya yang di utara tadi yang pelabuhan dalam, sehingga pusat untuk distribusi, pelayanan jasa distribusi di sana bisa di titik tadi, dan akan lebih efisien karena dia pelabuhan dalam didukung oleh hinterland yang di Jawa Timur cukup besar ya di sana. Kemudian lebih ke Sumateranya itu di tadi ada Semanggi, ada Kuala Tanjung. Kuala Tanjung itu di selatannya Medan. Ya, selatannya bukan Medan. Di belawannya justru. Bukan di belawannya, itu yang justru pelabuhan dalam yang Kuala Tanjung tadi. Jadi dari hilirisasi Semanggi bisa masuk ke Kuala Tanjung, bisa langsung ekspor atau dalam satu jaringan poros. Jadi ada poros nasional kita, nanti ada poros global yang kita, poros dunia lah gitu di sana. Nah, kemudian ke timur saya rasa Bitung yang ini yang akan kita bangun dengan jalan di Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus ya. Kita membangun kawasan supaya ini juga bisa menarik investasi baik nasional maupun global, dan sekaligus ini untuk membangun kawasan yang di timur ya, yang menurut catatan kita memang potensinya belum sepenuhnya terrealisasi. Kalau daerah-daerah Indonesia tadi Sorong itu ya. Ya di situ pelabuhan sedang kita bangun. Memang ada Depapre. Dan itu akan menjadi pelabuhan yang sebesar Tanjung Priok atau bahkan lebih besar? Ya tentunya ya kita sesuaikan dengan trip generation yang dihasilkan ya, barang maupun produk-produk jasa yang dihasilkan di sana. Kita berikan tentunya dengan tingkat pelayanan yang masih baik, artinya pelayanannya tadi jauh lebih besar dari yang di-generate, yang dihasilkan di sana. Tapi kalau di Priok kan sudah melebihi yang dihasilkan, jadi ini yang justru kita kembangkan. Nah, ini kalau ini kita kembangkan semua tentunya kita bisa bagian daripada poros Asia Pasifik tadi, Pasifik yang sekarang menjadi paling sibuk di dunia. Kita akan sambung di segmen berikut nanti, Pak Hermanto. Dialog tantangan tol laut kita lanjutkan masih bersama Pak Hermanto Dardak. Pak Hermanto, ini kalau kita bicara soal tol laut yang katanya memang seharusnya ini bagi negara yang sebetulnya 6 juta kilometernya itu justru air gitu kan, laut.
apakah mungkin ini dibangun oleh pemerintah sendiri atau sebetulnya kita harus melibatkan swasta bahkan mungkin investor asing untuk terlibat? Saya rasa dengan poros maritim yang kita canangkan di daerah-daerah yang memang maritimnya, misalnya pantainya sudah kita kembangkan cukup berkembang, ya kita bisa leverage dana pemerintah tadi. Sebesar-besarnya bagaimana swasta bisa masuk di situ atau juga BUMN ya. Atau juga kombinasi antara public private partnership, kemitraan pemerintah swasta lah di situ. Seperti di jalan tol ya, kita membangun jalan tol kan ini kita bangun juga di sepanjang pantai-pantainya ya. Kalau kita lihat misalnya Harbor Road gitu kan di utaranya Jakarta memanjang di sana gitu. Nah, ini tentunya untuk supaya sepanjang pantai tadi berkembang, termasuk Pantura Express jalan di utara Jawa ya. Nah, ini dulunya yang memang bisa dibiayai 100% swasta, ya silahkan biayai 100% swasta. Kalau nggak bisa, misalnya Solo Kertosono, ya swasta minta dukungan pemerintah berapa persen, kita kompetisikan, keluarnya 30% perlu dukungan pemerintah. Nggak apa-apa, kita 30%, tapi 70% swasta yang membiayai, kita operasikan di dalam masa konsesi yang ada. Tapi di tempat-tempat tertentu, seperti Manado Bitung, ya, untuk mendukung poros maritim di Bitung. Kemudian juga misalnya dari Balikpapan Samarinda gitu ya. Itu memang pemerintah perlu membangun dulu. Setelah itu ini sebagai penyertaan modalnya pemerintah untuk supaya menarik investor, swasta juga untuk mau. Betul. Kalau itu 100% swasta, tentunya tidak layak secara finansial ya. Dan untuk itu pemerintah membangun dulu. Seperti juga Medan Kuala Namu kita bangun dulu. Nah, kemudian Medan Kuala Namu tebing tinggi itu tinggal Kuala Namu atau Lubuk Pakam ke tebing tinggi dibangun oleh swasta. Yang ke Kuala Namu dibangun pemerintah, menjadi layak untuk swasta masuk di situ, dan yang penting terbangun, berfungsi. Pantai di Sumatera bagian timur yang antara Medan ke Semanggi tadi bisa dilayani, dan ini tentunya bisa meningkatkan ekonomi kita. Nah, ini kalau kita bicara soal meningkatkan ekonomi, kira-kira sektor ekonomi apa saja yang mungkin bisa terbangun dengan adanya tol laut ini? Ya, nomor satu kan perikanan ya, mungkin ya, yang banyak perikanan didukung oleh baik perikanan lepas maupun perikanan yang ditambak gitu. Ditambak banyak didukung oleh air yang kita bangun. Dengan kita kan pemerintah akan merencanakan membangun waduk-waduk ya, waduk-waduk yang kita harapkan bisa menjamin dukungan air ya, air yang segar ke tambak-tambak juga termasuk. Kita punya irigasi tambak dan lain-lain. Nah, ini bisa kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Perlu ditetapkan sesuai tata ruang, ada mana saja yang potensinya besar. Di titik yang potensinya besar, kita berikan sebagai kawasan yang memang perlu memberikan perhatian investasi. Artinya ada semacam klaster-klaster gitu ya, mana yang harus diprioritaskan, betul, seperti itu. Ya. Inilah prioritisasi pendanaan kita kemana tadi. Tapi kan kita menyadari bahwa sekarang ini kita perlu membangun daerah-daerah yang memang dari pinggir, yang daerah yang memang belum berkembang seperti tadi di kawasan timur. Nah, itu tentunya dana pemerintah dominan untuk biayai di tempat-tempat seperti tadi. Tapi di tempat seperti yang sudah berkembang yang saya sampaikan tadi ya, seperti di Jawa terutama, tentunya pemerintah lebih dominan lagi. Di Sumatera, menurut hemat kami ya, kemitraan pemerintah dan swasta. Yang lebih kemitraan pemerintah swasta tentunya di Kalimantan dan di tadi Manado Bitung masih bisa ya. Gitu. Tapi kalau di Papua, itu pemerintah harus mengambil peran lebih besar ya. Duluan mengambil besar. Sehingga infrastruktur ya, termasuk infrastruktur laut tadi, ini sebagai pembentuk struktur ruang untuk realisasi potensi yang ada, satu. Yang kedua, untuk melengkapi supaya
konektivitas baik melalui laut dan melalui di dalam pulau-pulau tadi bisa betul-betul untuk kesatuan dan persatuan nasional ya, dari aspek ketahanan nasionalnya gitu. Dan kita tentunya ini wahana kita untuk prinsip pemikiran wawasan Nusantara tadi, wawasan Nusantara tadi sebetulnya wilayah kita itu bukan daratnya saja, tapi termasuk laut di dalam dan laut di sekitarnya tadi. Nah, inilah kesatuan yang tadi kami sampaikan sekitar 8 juta kilometer persegi. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi terhubung ya. Penuh peluang untuk saat ini kita realisasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Baik, Pak Hermanto, terima kasih banyak sudah bersama kami.